Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sebaot Bogor mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Saudara-saudari melaksanakan ibadah secara daring yang rekamannya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2020. Jika Bapak Ibu memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi majelis sektor setempat atau menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja dan jam kerja yang tertera dalam warta jemaat daring. Jemaat, mari berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Francisca Toding Datu M. Jemaat, dengan tetap berdiri, mari menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dalam Kristus kita tenang.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa kita. Ya Allah, sungguh kami adalah umat-Mu yang berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pikiran kami seringkali memikirkan hal-hal yang jahat dan buruk. Perkataan kami seringkali menyakiti sesama dan mengucapkan hal-hal kotor yang tidak berguna untuk mendatangkan kesedihan bagimu. Perbuatan kami belum mencerminkan iman kami kepadamu. Kami hanya mengaku sebagai umat-Mu, tetapi perbuatan kami tidak menunjukkannya. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami adalah umat-Mu yang berdosa. Dengarkanlah pengakuan kami, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami memohon dalam ketulusan dan kejujuran. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma pasal 2 ayat 23 sampai 24 yang menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 14 yang menyatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam ibadah minggu pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk kesempatan beribadah pada hari Minggu ini. Meskipun kami umat Tuhan di GPIB Zebaot Bogor masih melakukan ibadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap memberkati peribadahan kami di rumah kami masing-masing. Sekarang ya Tuhan, kami umat-Mu yang beribadah ini hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan boleh kami mengerti, tertanam dalam hati kami, serta kami berlakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih firman-Mu ini boleh menjadi berkat dan kekuatan iman untuk kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu di sini bersedia untuk mendengarnya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata,
Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sekarang ini sulit mencari asisten rumah tangga. Apalagi kalaupun kita dapat, paling hanya bertahan gak sampai 1 tahun. Sulit untuk mencari orang yang mau bekerja dengan kita sampai lama. Meskipun ada beberapa orang warga jemaat yang pernah juga saya kunjungi, memiliki orang yang kerja di rumahnya itu sudah bertahun-tahun. Pekerja di rumahnya itu dari dia masih single sampai dia menikah, lalu dia punya anak, bahkan punya cucu, masih tetap kerja dengan warga jemaat itu, saudara-saudara. Ada juga saya menemukan seorang teman di mana orang yang bekerja dengannya di tengah-tengah keluarga bukan hanya bekerja melayani di rumah saja, tapi diberi kesempatan untuk mengikuti kursus-kursus ini dan itu. Entah itu kursus menjahit, kursus masak, kursus kecantikan, sehingga orang yang bekerja dengannya itu memiliki skill lebih. Tapi juga bukan berarti ketika sang majikan mengkursuskan ART-nya, asistennya itu, lalu kemudian ilmu yang dia dapat dipakai untuk usaha bersama-sama dengan majikannya, lalu sang asisten cuma dapat gaji bulanan aja seperti biasa. Itu namanya memanfaatkan orang yang bekerja. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, tentu kita bertanya, mengapa kok orang itu bisa kerja sampai lama ya dengan tuannya, sampai sudah sepuh, sampai sudah kenal dengan anak cucu kita, karena dia kerja dengan kita, ikut kita, sudah hafal. Kadang-kala kita jadi rasanya, aduh pengen banget tuh punya orang yang bisa kerja seperti itu gitu. Nah, kalau ditanya apa resepnya, lalu apa sih yang bisa, apa yang membuat dia bisa ikut begitu kan? Biasanya cuman bilang nggak apa-apa, dari sisi gaji ya standar lah, gaji orang kerja di rumah kan nggak ada yang melebihi sampai mahal sekali begitu. Kita nggak bicara soal katanya bidadari-bidadarinya si artis Ashanty, ya kan? Orang yang kerja di rumahnya Anang Ashanty itu ART-nya dibilang bidadari-bidadari. Ya kita nggak bicara itu. Kalau tanya mereka, wis jangan gajinya itu bidadari yang kerja di rumahnya Anang dan Ashanty, jangan-jangan gajinya lebih besar daripada gaji saya seorang pendeta. Bahkan ketika ada anggota ART-nya kena kanker, harus dioperasi, wis keluarga itu membiayai semuanya. Wih, kalau kayak kita tuh boro-boro membiayai orang yang kerja untuk kita. Uang kita sendiri aja kalau kita sakit belum tentu kita bisa membiayai anggota keluarga kita. Kita pikir panjang mungkin dari sisi ekonomi. Tapi saudara, bukan soal nilai dari harga, bukan soal dari gaji yang kita beri banyak kepada orang yang kerja, tetapi ini kalau sampai ada orang yang bekerja sampai bertahun-tahun dengan kita, ini soal hubungan kita dengan orang-orang yang bekerja dengan kita. Bagaimana kita memperlakukan mereka,
Bagaimana kita juga memanusiakan mereka. Bukan berarti mereka bukan manusia. Ketika orang yang bekerja dengan kita dihargai, dihormati, dimanusiakan, tentu mereka merasa nyaman ikut dengan kita. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini bercerita, mengisahkan tentang peraturan-peraturan yang harus disampaikan oleh Musa kepada orang-orang Israel. Keluaran pasal 21, saudara-saudara, dimulai dari peraturan tentang hak budak Ibrani, judul perikop kita ini. Tapi kalau Ibu Bapak lihat ke belakang sebentar sebelumnya, bahwa Musa baru saja memberikan tentang ke-10 firman Tuhan kepada bangsa Israel. Orang Israel baru saja diberikan aturan-aturan 10 hukum Taurat. Lalu setelah 10 hukum Taurat disampaikan, Tuhan juga mengingatkan orang Israel, perikop sebelumnya lagi, yaitu orang Israel peraturan tentang kebaktian. Peraturan tentang kebaktian. Setelah perikop peraturan tentang kebaktian, masuklah ke perikop kita tentang hak budak Ibrani. Ibu Bapak dan saudara-saudara, orang Israel sebetulnya mereka tidak boleh menjadikan sesama orang Israel itu menjadi budak mereka, karena status mereka itu sama. Karena ketika nanti orang Israel sampai di tanah perjanjian, tidak ada itu di antara mereka bahwa suku, katakanlah misalnya ya, suku Lewi atau suku Manasye dia menjadi budak ini, enggak ada. Semua orang-orang Israel ke-12 suku itu mereka mempunyai hak yang sama. Tetapi kalau memang demikian, mengapa Tuhan sampai menurunkan peraturan tentang hak budak Ibrani? Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi nanti jauh-jauh hari. Ketika orang Israel sampai di tanah perjanjian, Tuhan sudah mengantisipasi meskipun mereka sudah memiliki bagiannya mereka masing-masing menurut suku-suku mereka, kaum keluarga mereka, berdasarkan keluarga lepas keluarga. Tapi Tuhan tahu yang namanya manusia, ada saatnya mereka pun juga akan mengalami kesusahan. Bahwa yang namanya manusia tidak akan selalu stabil saja kehidupan perekonomiannya. Yang namanya manusia bisa saja kita meningkat, tetapi ada saatnya di mana kita pun juga ada di bawah. Nah, ketika kita ada di bawah inilah saudara, di mana kita tentu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, terjadilah yang namanya hutang, pinjaman, atau menjual diri, atau yang disebut dengan perbudakan. Orang Israel memang tidak boleh menjadi budak atau memperbudak sesama mereka. Tetapi itu akan terjadi ketika memang mereka betul-betul dalam keadaan susah. Nah, saudara bisa dipahami kan bahwa jauh-jauh hari Tuhan sudah mengeluarkan peraturan ini, yaitu hak budak Ibrani. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, 6 ayat di pasal pembacaan kita ini mengatur tentang budak seorang laki-laki, ayat 1 sampai dengan 6. Dikatakan saudara-saudara bahwa masa kerja seorang budak, ini 1 sampai 6 untuk budak laki-laki ya. Masa kerja seorang budak adalah 6 tahun. Hanya 6 tahun. Pada tahun ke-7 dia bebas merdeka. Tahun ke-7. Jadi setelah 6 tahun selesai, masuk tahun ke-7 dia bebas merdeka. Aturan umum yang berlaku adalah seorang budak dia bekerja seumur hidupnya sampai mati dengan tuannya. Itu aturan umum yang berlaku. Tetapi Tuhan membuat aturan spesial, aturan khusus untuk orang-orang Yahudi ini. Bahwa mereka hanya boleh bekerja 6 tahun. Tahun ke-7 mereka dibebaskan tanpa harus membayar utang apapun, saudara. Dan yang berikut bahwa budak yang bebas tersebut keluar sama seperti dia masuk menjadi budak.
Artinya ketika dia masuk dengan membawa ABCD, katakanlah harta apapun gitu, ketika dia keluar itu juga yang harus dia bawa. Budak yang bekerja 6 tahun ketika dia dibebaskan tidak boleh membawa barang-barang yang bukan menjadi miliknya atau menjadi milik tuannya. Itu peraturan kedua, saudara, tentang budak laki-laki. Yang berikut dikatakan, jika tuannya memberikan istri kepada budak tersebut, bahkan mereka memiliki anak sekalipun, maka budak laki-laki yang dibebaskan itu tidak boleh membawa istri dan anaknya. Wih, sadis banget. Ya, karena yang ngasih istri itu tuannya. Lain halnya kalau budak laki-laki itu datang lalu membawa istri dan anaknya sendiri. Jadi waktu dia mulai bekerja, dia udah bawa istri dan anak. Maka dia keluar juga bawa istri dan anaknya. Tetapi kalau dia masuk masih single, lalu tuannya mencarikan istri, kemudian mereka, si budak laki-laki dan istri yang dicarikan tuannya ini punya anak, ketika tahun ke-7 budak laki-laki ini dibebaskan, istri dan anaknya tidak boleh dibawa. Karena itu menjadi milik tuannya. Ini saudara peraturan. Ini peraturan, orang bilang oh sadis banget ya peraturan seperti itu. Tuhan memang lebih sadis lagi kalau mereka bekerja seumur hidup tanpa dibebaskan kan. Tuhan sudah memberikan keringanan bahwa mereka cuma bekerja 6 tahun, 7 bebas, tidak ada syarat apapun. Tetapi saudara, dikatakan dalam pembacaan kita, jika budak tersebut menyatakan akan tetap bekerja kepada tuannya karena rasa cinta. Di sini di perikop di tulisan kita dikatakan karena cintanya kepada tuannya, di ayatnya yang keberapa tuh? Ayat 5. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku. Jadi yang pertama cinta kepada tuannya dulu. Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Jika budak laki-laki itu katakan bahwa aku mengasihi Tuhan, aku juga mengasihi istri dan anak, dan saya tidak mau jadi orang merdeka, maka ada lagi prosesinya, syarat-syaratnya. Tuannya harus membawa budak laki-laki itu ke hadapan Allah. Apa? Kenapa harus dibawa ke hadapan Allah? Itu menjadi syarat janji. Dibawa ke hadapan Allah berarti ingat ya, kamu berjanji itu bukan kepada saya sebagai majikan, tapi kamu berjanji kepada Tuhan. Jadi modelnya kayak dibaptis gitu, ya kan saudara? Kalau kita bawa anak kita dibaptis, anak kita dibawa lalu diserahkan kepada Tuhan. Jadi itu yang harus dilakukan oleh majikannya, membawa budaknya itu dibawa kepada Allah dan dibawa ke tiang pintu. Dikatakan saudara bahwa harus dibawa lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Apa artinya pintu dan tiang pintu? Artinya bahwa orang-orang tahu tiang pintu itu semacam proklamir gitu ya, supaya kalian semua tahu ya, Bapak ini dia harusnya merdeka, tetapi dia menyatakan dirinya untuk tetap ikut dengan saya. Untuk ikut tetap dengan saya. Jadi dibawa ke pintu atau tiang pintu untuk memproklamirkan, untuk semua tahu bahwa bukan majikannya yang kejam, bukan majikannya yang melanggar aturan Tuhan dengan tidak membebaskan si budak ini, tapi karena budaknya ini yang memang mau ikut dengan saya. Dan ditindik telinganya, dikatakan ditindik telinganya. Lalu kemudian budak itu bekerja pada tuannya seumur hidup. Seumur hidup. Bapak Ibu, jadi saudara-saudara, bedanya budak di tengah-tengah kehidupan orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel dengan budak yang bekerja dengan orang-orang yang non-Ibrani, bedanya orang-orang yang non-Ibrani itu, yang non-Israel, budak itu bekerja sampai mati dan suka-sukanya majikannya. Mau memperlakukan budaknya itu seperti apa. Mau dianiaya, mau disiksa suka-suka karena budak itu menjadi milik. Bahkan mungkin boleh dikatakan mati hidupnya budak itu di tangan sang majikan. Ini untuk orang-orang yang non-Yahudi.
Tetapi untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, saudara, Tuhan telah menetapkan aturannya sendiri bahwa kalian tidak boleh semena-mena. Tuhan mau katakan juga kepada orang-orang Ibrani bahwa hidup ini, nyawa ini adalah milik Tuhan, bukan milik kalian para majikan. Kalian boleh memiliki uang, kalian boleh memiliki kekuasaan, kalian boleh memiliki apapun juga. Kalian boleh memiliki orang-orang yang bekerja dengan kalian, tapi nyawa orang-orang yang bekerja dengan kalian itu adalah milik Tuhan. Ini yang mau dikatakan, saudara, lewat kisah ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan lewat perikop kita ini? Apakah perikop ini masih relevan di masa sekarang ini? Kayaknya saudara-saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan manusia sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan, ya kan? Kecuali perbudakan ilegal, ya kan? Tapi yang legal itu nggak ada, yang orang jadi budak di zaman sekarang ini udah nggak ada. Lalu kalau sudah tidak relevan lagi, mengapa kita harus membacanya, ya kan? Kalau perikop ini sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat sekarang ini, bahwa sudah tidak ada lagi perbudakan, lalu kenapa harus dibaca dan kenapa harus disampaikan, diberitakan? Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, secara letterlock, secara tertulis, maka ada banyak kisah-kisah dalam Alkitab yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman secara tertulis, saudara. Firman Tuhan kalau cuma dilihat secara tertulis, mungkin kita akan mengatakan, oh ini udah nggak sesuai dengan zaman, oh ini udah out of date, begitu kan? Maka yang harus kita baca adalah yang sesuai dengan kehidupan ini. Kalau kita baca secara tertulis, saudara, Alkitab harus kita pahami dari isinya, bukan dari tertulisnya, tetapi dari makna, pesan apa yang mau disampaikan untuk kita manusia. Manusia bukan hanya manusia pada zaman itu saja, bukan hanya manusia pada zaman perang, bukan hanya manusia pada zaman gereja mula-mula, bukan hanya manusia pada zaman sekarang ini, tetapi bagi kita manusia di sepanjang zaman, saudara. Kita nggak tahu bagaimana 50 tahun nanti ke depan, di mana semua sudah lebih canggih, lebih teknologi juga lebih maju, semua serba digital. Alkitab dia tidak boleh dihilangkan. Kita tidak bisa mengatakan, oh ini udah zamannya teknologi yang maju, sudah digital begitu, maka udah nggak ada budak apa. Bagaimana kalau kita ganti aja budaknya dengan komputer kayak dengan apapun itu, Alkitab mau diganti? Oh tidak. Alkitab tidak akan bisa digantikan oleh apapun juga. Makna itu harus tetap, dia harus nyata dan kita rasakan dalam kehidupan kita di sepanjang zaman ini. Dan sampai kapanpun, saudara, maka firman Tuhan itu harus membawa arti yang besar dalam kehidupan manusia yang membacanya. Sekarang, saudara, pesan, berita dan makna apa yang mau disampaikan dari 6 ayat di pasal 21 yang kita baca tadi? Berita dan pesan apa yang mau disampaikan? Yang pertama, perlakuan manusiawi. Orang Kristen dipanggil untuk menyatakan kualitas hidup yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Salah satu perbedaan itu adalah cara orang Kristen memperlakukan sesama kita manusia. Ketika kita memperlakukan sesama kita dengan baik, dengan benar, dengan kasih dan manusiawi, maka mereka yang bekerja kepada kita, ketika kita memperlakukan mereka dengan manusiawi, mereka pun akan bekerja dengan rajin, bahkan mereka pun akan mengasihi tuannya sehingga merasa tidak akan meninggalkan tuannya. Saudara, seringkali kan kita mendengar berita-berita, misalnya ada para pekerja yang membunuh bosnya begitu dengan sadis,
atau ada ART yang membunuh majikannya juga dengan cara tidak manusiawi begitu, dengan tidak ada nilai-nilai kasih, entah dimutilasi lah, entah apapun gitu. Seringkali kita mendengar bagaimana orang-orang yang bekerja itu dengan tega membunuh tuannya hanya karena alasan mereka sakit hati. Kalau ditanya kenapa kamu bunuh itu bosmu, saya sakit hati pak. Kenapa? Karena dia sudah memperlakukan saya tidak manusiawi. Saya baru melakukan pekerjaan yang ini, sudah disuruh melakukan yang ini. Saya mau istirahat, disuruh lagi kerja lagi. Bahkan kalau nyuruhnya, mending kalau pakai bahasanya agak halus gitu. Ini bahasanya pakai ngata-ngatain. Bangun, jangan cuma makan gaji buta aja. Oh, malah saya kan manusia pak. Kadang-kali kan begitu kalau ditanya kenapa kamu membunuh majikannya gitu kan. Atau bilang bahwa gaji saya kerja di sini udah bertahun-tahun tapi nggak dikasih gajinya. Bilangnya alasannya majikan saya ditabung. Lah kalau ditabung terus saya mau kirim buat keluarga saya bagaimana ya kan saudara. Seringkali kita mendengar berita-berita seperti itu. Kita mendengar bagaimana mereka begitu kecewa terhadap majikannya karena tidak memperlakukan mereka dengan manusiawi. Atau sebaliknya saudara, mungkin di antara bapak ibu ada yang memiliki pekerja di rumah dan sudah bekerja berpuluh tahun, dari dia masih single sampai dia sudah memiliki keluarga, tapi dia masih tetap mau ikut bekerja dengan kita karena dia menganggap bahwa kita ini adalah Tuhan yang baik. Dan kita memperlakukan dia juga bukan karena sebagai orang yang dibayar, tetapi karena kita membantu mereka. Jadi meskipun kita sudah punya asisten rumah tangga di rumah, bukan berarti kita juga jadi ngebos gitu. Ada mungkin majikan-majikan perempuan yang ngerasa sudah ada pembantu di rumah ART, tinggal nyuruh bikin ini, begitu. Lalu si majikan perempuannya tinggal nonton drakor gitu. Pakai nangis, ambilin tisu buat nangisnya drakor ya kan. Bikin ini, wala matanya ke situ terus. Tapi ntar kalau suaminya pulang itu buru-buru deh, sok rajin-rajin. Lalu bilang, "Nih si bibi mah males. Itu masa aku yang kerjain semuanya." Padahal sih dari tadi masih bibinya yang ngerjain gitu ya. Cuman hanya supaya citra istrinya baik di mata suaminya. Lalu pas suaminya pulang kerja baru dia rempong sendiri ya kan, repot begitu. Lalu kemudian si bibi nggak bisa kerja, ngomel terus. Padahal mah waduh ya kan saudara-saudara, bahwa meskipun kita punya asisten rumah tangga bukan berarti kita tidak menolong mereka. Apa yang kita bisa bantu ya tentu kan juga bisa kita kerjakan, ya kita kerjakan saudara. Orang yang kerja dengan kita itu sama dengan kita. Fisiknya pun terbatas ya kan, tenaganya terbatas. Ketika mereka lemah, sakit misalnya, saudara, begitu juga dengan kita. Ketika kita lemah sakit kan kita tidak bisa bekerja, kita maunya tidur-tiduran. Lalu kita tidak mau tahu kalau ada orang yang bekerja dengan kita, lalu dia, "Nyonya, kayaknya badan saya kurang enak badan dehnya." Itu alasan kamu aja supaya kamu mau tidur-tiduran. Ngoceh tuh si nyonya. Nanti tak pulangin kamu ke penyalur dan segala macam supaya kamu di blacklist. Waduh, saudara-saudara, itu manusia. Kasih vitamin begitu kan, kasih apa asupan-asupan, apa yang kita makan dia juga mungkin sama makannya. Jangan kita makan ayam, bukan sama ayam ya, kita makan ayam, makan daging sapi, makan enak, lalu orang yang kerja sama kita cuma dikasih makan sambal sama tempe ya kan, lalu bilang, "Bi, makan tuh sambal terasi sama tempe enak loh Bi," gitu kan. Lalu si nyonya makannya steak. Kan saudara-saudara, karena merasa lidahnya dia kan lain Bu, dia mah lidah kampung, jadi cocok dia mah sambal sama tempe. Kalau dikasih steak barangkali nggak cocok di lidahnya, alasan ya kan, pelit aja kali majikan yang seperti itu. Nah saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa memanusiakan orang yang bekerja dengan kita? Kalau kita sendiri dalam hidup bersama dengan anggota keluarga, suami dengan istri tidak rukun, adik dengan kakak tidak saling menghargai,
anak terhadap orang tua tidak menghormati. Dengan saudara-saudara saja, kadang kita tidak akur, kadang kita jegal-jegalan, kadang kita cakar-cakaran, kadang kita fitnah-fitnahan. Itu dengan saudara-saudara, saudara. Terus saudara mau bilang kepada semua orang bahwa saudara adalah orang yang sangat care, sangat mengasihi, sangat menghargai, sangat mensejahterakan dan memanusiakan mereka-mereka yang bekerja untuk Anda. Sementara dengan saudara-saudara kita aja tadi saya katakan berantem, fitnahan, jegal-jegalan, gak menghargai, gak menghormati, gak rukun. Lalu saudara bilang, wah saya mah majikan yang paling baik, ini mah saya hargai orang yang bekerja dengan saya beliin baju, saya kasih THR, tinggi-tinggi, padahal pembantunya di belakang langsung, si nyonya cuman ngomong doang, ya kan saudara. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya saudara-saudara, bahwa kita akan bisa memanusiakan sesama kita. Kita akan bisa menghargai orang-orang di sekitar kita ketika kita juga mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, ketika kita taat dan setia dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan, ketika kita takut dengan Tuhan saudara, maka hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita pun juga akan mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena yang tidak kelihatan saja, yaitu Tuhan, kita begitu mengasihi, kita begitu setia, apalagi yang kelihatan mata. Ini yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana kita melihat hubungan kita dengan sesama kita. Mungkin saudara berkata, saya nggak punya asisten rumah tangga, saya nggak punya anak buah, saya tidak punya apalagi budak, begitu sekarang udah tidak ada lagi budak begitu. Lalu kalau begitu, ini cocoknya buat bos saya, ini cocoknya nih buat majikan saya, karena saya diperlakukan oleh bos saya dengan tidak manusiawi. Katakanlah saudara, saudara berada pada posisi budak dalam tanda kutip yang diperlakukan dengan tidak adil, maka apa yang harus kita lakukan? Karena kita memiliki hubungan kita dengan Tuhan begitu dekat, karena kita mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, maka yang bisa kita lakukan, serahkanlah majikan kita, pimpinan kita, atasan kita, bos kita yang menurut kita sudah memperlakukan kita dengan tidak adil dan semena-mena, serahkan mereka kepada Tuhan, karena itu menjadi wewenang Tuhan. Saudara, yang kita bisa lakukan, bekerjalah apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, ketika kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, maka Tuhan tidak akan menutup mata terhadap anak-anak yang dikasihinya. Ketika kita tahu bahwa kita ingin diperlakukan adil, ketika kita tahu dan mengerti bahwa kita ingin dimanusiakan oleh orang-orang yang bekerja di atas kita, maka kita pun juga harus memperlakukan itu kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang berada di bawah kita. Supaya saudara, apa yang menjadi harapan kita, bahwa Tuhan selalu memberkati kehidupan kita, keluarga kita, dan juga pekerjaan kita, itu akan terwujud dalam kehidupan kita. Ketika kita takut akan Tuhan dan memanusiakan sesama kita dan melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing dengan hati dan mulut kita mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersatu dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang menghampiri takhta-Mu yang kudus, ya Allah Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Dalam peribadahan kami pada hari Minggu ini, kami boleh disapa, diingatkan dan dibimbing oleh firman-Mu Tuhan. Firman yang mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan Tuhan, kami adalah manusia, maka kami pun juga harus memanusiakan sesama kami. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah mendapat belas kasihan Tuhan, yang telah ditebus dan diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus, dengan kematian dan kebangkitannya Yesus yang telah memerdekakan kami menjadi manusia-manusia yang merdeka dari dosa. Kami tidak lagi diperhamba dan diperbudak oleh dosa kami, tetapi dengan kasih karunia Tuhan, kami telah menjadi ahli-ahli waris kerajaan Allah. Kami telah menjadi anak-anak Tuhan, agar sebagai manusia-manusia yang telah dimerdekakan Tuhan, kami pun juga dapat menyatakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami dengan sesama kami. Ketika kami memiliki orang-orang yang bekerja dengan kami, biarlah kami pun juga boleh menghargai mereka, memanusiakan mereka, melihat mereka pun juga adalah sama seperti kami yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami juga boleh hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Ketika kami mengasihi dan takut akan Tuhan, maka kami pun juga akan menyatakan hubungan kami dengan Tuhan yang baik ini dalam hubungan kami dengan sesama kami. Kami akan hidup dengan rukun sebagai suami dan istri. Sebagai orang tua dan anak, kami pun juga akan saling memperhatikan dan juga menghormati orang tua kami. Sebagai adik dan kakak, kami pun juga akan saling menopang, membantu care satu dengan yang lain. Ketika dalam hubungan kami dengan saudara-saudara sedarah kami begitu mengasihi mereka, maka kami pun juga akan melakukan dan menyatakan itu kepada orang-orang yang membantu kami, orang-orang yang bekerja dengan kami. Ya Tuhan Yesus, hanya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu lah kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini, dengan segala pergumulan-pergumulan dan tantangan-tantangannya Tuhan hadir. Secara khusus gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Berkati GPIB di tingkat sinodal, Tuhan berkati majelis sinode dengan program-program sinodalnya. Di tingkat jemaat GPIB Zebaot Bogor, Tuhan berkati juga apa yang menjadi pergumulan kami selaku gereja dan jemaat-Mu. Berkati para presbiter-Mu, para pendeta, para penatua diaken. Berkati pengurus-pengurus pelkat unit-unit misioner. Berkati juga BPPJ. Berkati saudara-saudara kami yang terpanggil melayani kami, baik sebagai organis, pianis, pro kantor, juga
tim Infocom yang dengan penuh kesetiaan memandu kami untuk kami melakukan ibadah-ibadah secara daring. Berkati para pegawai dan karyawan gerejamu. Berkati kami semua Tuhan dalam kami melaksanakan fungsi kami masing-masing, agar kami boleh melakukannya dengan kesetiaan, ketulusan, kejujuran, dan tanggung jawab. Sehingga apa yang kami buat berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi hidup dan kehidupan kami semua. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa, yang pada saat ini melakukan peribadahan di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Dalam setiap persoalan dan pergumulan kami masing-masing, Tuhan hadir dan campur tangan di dalamnya. Berkati setiap kepala keluarga dalam mereka bekerja mencari nafkah, agar apa yang mereka kerjakan dan usahakan berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi sumber berkat dan rezeki bagi hidup dan kelangsungan rumah tangga mereka. Berkati setiap ibu rumah tangga, baik yang bekerja di rumah maupun yang berperan ganda bekerja. Biarlah di tengah-tengah kesibukan mereka bekerja, mereka boleh membagi waktu mereka dengan bijaksana. Berkati anak-anak kami, baik yang masih kecil maupun yang telah bertumbuh remaja dan dewasa. Berkati dalam pertumbuhannya, berkati dalam kesehatannya, berkati dalam pendidikannya. Meskipun saat ini dalam situasi pandemi COVID-19, anak-anak kami masih harus mengikuti pendidikan di rumah mereka masing-masing secara online. Biar anak-anak kami tetap setia dalam mereka mengikuti pelajaran secara online. Karuniakan kepada anak-anak kami kepandaian, kepintaran, sehingga anak-anak kami pun boleh sukses dalam pendidikan mereka, dan kelak mereka boleh menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga, gereja, nusa, dan bangsa. Kami berdoa ya Tuhan untuk hidup dan kelangsungan keluarga kami masing-masing. Kiranya berkat Tuhan boleh terus mengalir dalam hidup dan kehidupan keluarga kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berusaha mencari pekerjaan. Di pandemi COVID-19 ini membawa dampak perekonomian. Mungkin saudara-saudara kami yang harus di PHK, atau mereka yang dirumahkan, atau mereka yang mengalami pengurangan penghasilan. Ya Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber berkat kami. Hidup dan rezeki kami juga berada di dalam tangan Tuhan. Berkati segala upaya-upaya yang mereka lakukan untuk mencari penghasilan dan menambah penghasilan mereka. Tuhan, bukakan tingkap langit dan curahkan hujan berkat-Mu atas mereka. Ya Tuhan Yesus, berkati saudara-saudara kami yang mendambakan pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga memilihkan pasangan hidup yang sepadan, seiman, terbaik untuk mereka, sehingga mereka pun juga boleh membangun kehidupan keluarga Kristen yang bahagia, damai, dan harmonis. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit, mereka yang terbaring di rumah sakit, di rumah, atau mungkin ada di antara kami yang juga terpapar COVID-19. Ya Tuhan, kami hanya dapat serahkan saudara-saudara kami yang menderita sakit ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Hanya Tuhanlah yang mampu memberikan pemulihan dan kesembuhan yang ajaib. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, dan tangan-tangan yang merawat mereka, agar semua itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sarana bagi pemulihan dan kesembuhan saudara-saudara kami. Kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sepanjang minggu berjalan ini, Engkau mengaruniakan usia yang baru kepada mereka. Biarlah melalui pertambahan usia mereka, mereka boleh bertambah dalam pengenalan kecintaan dan pengabdian mereka sebagai anak-anak Tuhan. Berkati mereka dan pakailah mereka sebagai alat penyalur berkat-Mu bagi banyak orang. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terutama ketika kami saat ini masih dilanda oleh COVID-19. Berkati para pemimpin negeri ini ya Tuhan. Mampukanlah mereka untuk dapat mencari cara untuk dapat
dibebaskan dan keluar dari pandemi COVID-19 ini. Berkati upaya-upaya pemerintah untuk mencari vaksinnya ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah COVID-19 ini boleh segera berlalu dalam kehidupan di tengah-tengah dunia dan juga di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Sehingga apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami untuk dapat kembali lagi beribadah secara langsung boleh terjawab karena kehendak Tuhan atas kami. Ya Tuhan, inilah syafaat-syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar sauti sempurnakan doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini dan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 33 ayat yang kedua yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Kau selamatkan, sebab seluruh rejeki kami adalah anugerah Tuhan. Maka terimalah persembahan kami sebagai bukti ungkapan iman bahwa Bapa kami yang di sorga adalah tempat kami menggantungkan seluruh harapan dan masa depan. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta Baca Minggu 23 Agustus 2020. Jemaat terkasih, mohon perhatian sejenak. Marilah kita simak bersama Warta Baca Minggu 23 Agustus 2020 sebagai berikut. Pertama, peneguhan pemberkatan nikah. Akan dilaksanakan peneguhan pemberkatan nikah bagi Maximilian dari sektor 14, putra dari Bapak Rudolf Hermanus Titahelu dan Ibu Obertina Dolfina Titahelu Tamaela, dengan Endang Mahdalena, jemaat dari GKPO Immanuel Pasar Rebo, putri dari Bapak Aston Siahaan dan Ibu Mariani Manurung. Akan dilaksanakan pada Sabtu 5 September 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di GPIB Sebaot Bogor. Pelayan firman Bapak Pendeta Liat Sihotang. Penggembalaan akhir akan dilaksanakan pada Kamis 3 September 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di GPIB Sebaot Bogor. Mohon kehadiran orang tua, saksi, dan majelis sektor terkait. Kedua, berita sakit. Beberapa warga jemaat yang sedang sakit dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan jemaat yang sedang sakit. Nama-nama warga jemaat yang sedang sakit dapat dilihat di Warta Jemaat Online halaman 4. Yang ketiga, telah kembali ke dalam kemuliaan Bapa Sorgawi pada tanggal 10 Agustus 2020. Bapak Gerard Yohan Santoso Sutemas, usia 81 tahun, jemaat tamu di sektor 18, kakak dari almarhumah Ibu Makapuan. Pemakaman pada tanggal 10 Agustus 2020 di TPU Cipaku Lama. Berikutnya 12 Agustus 2020, Ibu Susana Maria Hermina Nari Wenas, usia 82 tahun, dari sektor 2. Pemakaman pada tanggal 12 Agustus 2020 di TPU Cipaku Lama. Yang terakhir, 13 Agustus 2020, Bapak Nathanael Wondal, usia 81 tahun, jemaat tamu di sektor 31. Pemakaman pada tanggal 14 Agustus 2020 di TPU Cipaku Baru. Majelis jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan turut berbelasungkawa dan dengan pengharapan kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Keempat, berita keuangan. Majelis Jemaat GPIB Sebaot Bogor mengucapkan terima kasih atas persembahan ibadah hari Minggu dan persembahan lainnya yang sudah disetorkan ke kantor Majelis Jemaat secara langsung atau lewat transfer via bank. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari berikan. Kelima, warga jemaat baru. Keluarga Nikolas RBA Diningrat, pindahan dari GKP Jabar Jemaat Oikumene Cisarua. Alamat tinggal Jalan Rafflesia 2 nomor 55 Taman Yasmin Cilendek. Masuk di dalam sektor pelayanan 25. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan bersekutu di GPIB Sebaot Bogor. Keenam, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sebaot Bogor mengucapkan terima kasih kepada keluarga Patrick Hehuat atas sumbangan berupa
27 kursi lipat dan 12 kursi besi bulat untuk inventaris gereja. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sebaot Bogor mengucapkan terima kasih kepada NN warga Jemaat Sebaot atas sumbangan pakaian APD untuk proses pemandian jenazah. Tuhan Yesus memberkati juga. Ketujuh, evaluasi rekaman ibadah hari Minggu. Evaluasi rekaman ibadah hari Minggu oleh tim Inforkom Litbang akan diadakan pada setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Gedung Serbaguna 2 lantai 1. Demikian warta baca minggu ini. Warta jemaat lengkap dapat diunduh melalui website www.gpibsebaotbogor.com. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Selamat berkarya di minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lemah. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lemah. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lembut. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Jemaat, kita akan menyanyi Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia.
Kristu yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.